Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 MIPA 1 bergabung kembali dengan Bukus dalam mata pelajaran biologi. Kita masuk ke topik berikutnya, jaringan tumbuhan KD 3.3. Setelah kalian mempelajari jaringan tumbuhan, kalian diharapkan mampu menganalisis keterkaitan antara struktur jaringan dan fungsi organ tumbuhan. Kemudian, kalian juga diharapkan mampu menyajikan data hasil pengamatan struktur anatomi jaringan tumbuhan untuk menunjukkan keterkaitan dengan letak dan fungsinya dalam bioproses. Peta konsep jaringan pada tumbuhan. Jaringan tumbuhan dibedakan menjadi jaringan meristem atau jaringan muda atau embrional dan jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan meristem berdasarkan asal dan letaknya dibedakan menjadi berdasarkan asalnya ada jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Berarti jaringan meristem primer itu jaringan yang muncul pertama, sedangkan jaringan meristem sekunder itu jaringan yang terbentuk berikutnya setelah meristem primer. Sedangkan berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, jaringan meristem apikal, dari kata apex itu ujung, berarti jaringan meristem yang letaknya di ujung, baik itu ujung batang maupun ujung akar. Kemudian yang kedua, jaringan meristem interkalar, itu letaknya di antara ruas batang pada tumbuhan monokotil. Yang ketiga, jaringan meristem lateral, jaringan yang berada di sisi batang, yaitu mencakup jaringan kambium dan kambium gabus. Sedangkan yang termasuk jaringan dewasa atau jaringan permanen adalah jaringan epidermis, jaringan parenkim atau dasar, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, jaringan endodermis, dan jaringan gabus. Marilah kita bahas yang pertama mengenai jaringan meristem. Jaringan meristem tersusun atas sel-sel yang bentuk selnya kubus atau poligonal bersegi banyak, dengan ukuran selnya kecil, dinding selnya tipis, nukleusnya besar, vakulanya kecil atau bahkan belum atau tidak ada, protoplasmanya banyak, sedangkan sifatnya aktif membelah atau dikenal dengan istilah bersifat meristematik. Jaringan meristem primer berkembang dari sel embrional atau sel inisial, sel cikal bakal. Jaringan meristem primer terdapat pada titik tumbuh, yaitu di ujung batang dan ujung akar, atau jaringan meristem apikal batang dan apikal akar. Jaringan meristem primer selalu aktif membelah, mengakibatkan terbentuknya jaringan primer sehingga tumbuhan menjadi bertambah tinggi atau dikenal dengan istilah pertumbuhan primer. Ini adalah foto mikroskopis dari meristem apikal akar, meristem ujung akar. Letaknya di ujung akar karena ini masih bersifat sangat muda atau embrional, maka dia rentan rusak akibat faktor luar sehingga dilindungi oleh tudung akar atau root cap. Jadi
fungsi tudung akar atau root cap adalah melindungi jaringan meristem apikal akar. Berdasarkan letaknya, maka ujung akar atau daerah akar dibedakan menjadi 3 yuna. Yang pertama adalah yuna pembelahan atau yuna cleavage, kemudian yuna pemanjangan atau yuna elongasi, dan yuna pendewasaan atau yuna diferensiasi sel. Kita lihat di sini ada tudung akar yang fungsinya melindungi sel-sel pada jaringan meristem apikal akar. Kemudian sel ini aktif membelah yang hasil pembelahannya akan menuju ke belakang atau ke atas dari ujung akar. Ini masuk ke wilayah yuna cleavage atau yuna pembelahan. Pada yuna cleavage atau yuna pembelahan ini, dari arah luar ke dalam dibedakan menjadi 3 bagian. Paling luar namanya protoderm yang kelak akan berkembang menjadi epidermis. Kemudian di sebelah dalamnya ada daerah yang disebut ground meristem atau meristem dasar yang kelak akan menjadi korteks dan empulur. Kemudian daerah paling dalam yaitu tengah disebut daerah prokambium yang kelak akan berkembang menjadi jaringan pengangkut dan kambium. Pada yuna cleavage atau daerah pembelahan sel ini, sel-selnya masih sangat kecil sebagai hasil pembelahan yang nantinya ke arah atas atau belakang, sel-sel tadi akan tumbuh membesar dan memanjang sehingga disebut yuna pemanjangan atau yuna elongasi. Kemudian ke arah belakang lagi, sel-sel yang sudah mencapai ukuran optimal itu akan mengalami pendewasaan atau diferensiasi sehingga memasuki wilayah yuna diferensiasi atau yuna pendewasaan sel, di mana di sini ditandai adanya rambut-rambut akar sebagai modifikasi atau bentuk lain dari jaringan epidermis yang merupakan pendewasaan dari protoderm. Jadi protoderm itu setelah mengalami diferensiasi akan menjadi epidermis, termasuk di dalamnya adalah rambut akar. Karena rambut akar itu merupakan perubahan bentuk dari sel epidermis. Kemudian yang tadinya ground meristem akan berkembang menjadi korteks dan empulur. Sedangkan yang tadinya prokambium akan mengalami diferensiasi menjadi kambium, xilem, dan floem atau jaringan pengangkut. Sedangkan gambaran jaringan meristem apikal batang adalah sebagai berikut. Ini adalah ujung batang yang tersusun atas sel-sel kecil embrional yang disebut meristem apikal batang. Karena ke atas itu hubungannya dengan udara bukan dengan tanah, maka jaringan meristem apikal batang ini tidak ada dilindungi oleh tudung batang, tidak ada, tetapi sebagai penggantinya jaringan ini dilindungi oleh primordial leaf, calon daun. Jadi nanti kalau daun itu muncul menjadi daun muda, maka di dalamnya masih ada calon-calon daun yang lain yang fungsinya melindungi sel-sel meristem apikal batang. Kemudian pembagian daerahnya sama dengan meristem apikal akar, ada protoderm, ada ground meristem,
dan ada eh, jaringan provaskular awal dari jaringan pembuluh. Ini gambaran yang lain. Di sini meristem apikal batang, ini primordial daun, ini daun yang lebih tua, dan ini daun yang lebih tua lagi. Nah, pada ketiak daun kita cermati ada calon tunas yang disebut dengan meristem interkalar atau kuncup ketiak yang kelak akan tumbuh menjadi cabang atau ranting. Yang kedua, meristem sekunder berkembang dari jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi tetapi kembali bersifat meristematik menjadi kambium dan kambium gabus. Aktivitas meristem sekunder yaitu kambium dan kambium gabus itu akan membelah menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder di mana akar dan batang pada tumbuhan dikotil menjadi bertambah besar diameternya. Sekali lagi, meristem primer mengakibatkan pertumbuhan primer, tumbuhan bertambah panjang atau bertambah tinggi. Sedangkan meristem sekunder mengakibatkan pertumbuhan sekunder di mana batang dan akar pada tumbuhan gimnosperme dan dikotil menjadi bertambah besar. Ini gambaran batang di mana di ujung batang terdapat jaringan meristem apikal batang yang andai kata di sini diiris secara melintang, maka pada penampangnya tampak homogen, tampak sama. Sel-selnya kecil, kemudian seperti yang digambarkan pada ciri-ciri jaringan meristem tadi. Di sini digambar dengan warna hijau semua, menandakan sel-selnya seragam. Kemudian kalau mengirisnya di bagian agak ke bawah yang sudah mengalami diferensiasi, ini akan terbentuk, mohon maaf ya, bukan mengalami diferensiasi tapi merupakan hasil pembelahan. Ini dibagi menjadi 3 daerah, protoderm yang digambarkan dengan garis hijau tua, ground meristem digambarkan dengan warna hijau, dan prokambium yang digambarkan dengan warna kuning. Ini berada di zona pemanjangan sel. Sedangkan pada zona diferensiasi di bagian lebih ke bawah dari batang, maka protoderm sudah berdiferensiasi menjadi epidermis, kemudian ground meristem itu sudah berdiferensiasi menjadi korteks dan empulur, kemudian prokambium sudah berdiferensiasi menjadi ini menjadi floem, kemudian kambium ini menjadi xilem. Karena dalam hal ini floem dan xilem itu baru pertama kali terbentuk, maka disebut floem primer dan xilem primer. Kalau mengirisnya di bagian lebih ke bawah lagi, sudah lebih tua lagi, maka penampangnya menjadi berbeda. Ini epidermis, di dalamnya korteks, kemudian bagian yang berwarna kuning, yang atas tadi adalah floem primer, kemudian di bagian tengahnya ada empulur atau pit, kemudian yang di arser merah ini adalah xilem primer, kemudian tadi ada kambium di antara xilem dan floem primer, maka kambium ini merupakan jaringan meristem lateral yang ke arah luar aktif membentuk floem sekunder, floem kedua.
kemudian ke arah dalam